Nah, ini kita akan masuk ke wilayah taubat. Kita harus merenung saat ini. Kalau kita ini punya dosa, jangan sampai ada di antara kita menjadi orang yang sombong, tidak pernah merasa punya dosa. Dan ingat, semua dosa yang dilakukan seorang hamba itu jika belum diampuni oleh Allah saat di dunia, maka dosa itu akan ditemui mulai di alam barzah hingga sampai masuk neraka. Dosa itu banyak sekali sebabnya. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa anggota tubuh kita, bahkan hati kita pun punya dosa. Dosa yang tersembunyi yang mungkin orang tidak melihat, dan itu pembahasannya nanti khusus bagaimana kita membersihkan hati kita. Yang jelas dosa itu membebani langkah kita menuju kepada Allah. Kalau kita ingin menuju kepada Zat yang Maha Suci, maka kita pun harus mensucikan diri kita. Dan untuk mensucikan diri kita adalah namanya taubat. Dan kita tahu dan sadar kita itu banyak dosa dan selalu melakukan dosa, akan tapi Allah Maha Kasih telah membuka pintu taubat untuk kita. Orang yang bertakwa bukan orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan saja. Orang yang bertakwa bukan orang yang hanya menjalankan ibadah-ibadah saja, akan tapi orang yang bertakwa diantaranya adalah di saat mereka melakukan kesalahan bergegas untuk kembali kepada Allah untuk melakukan taubat. Bertobat kepada Allah adalah cara mensucikan diri kita. Dan mari kita sejenak memikirkan, merenungi diri kita sendiri. Selagi ada pintu tobat, kenapa tidak kita masuki pintu tobat tersebut? Takutlah kepada Allah. Kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Dan jangan menunda tobat di esok hari, karena esok hari belum tentu untuk kita. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita. Memang kita selalu minta dan berharap kepada Allah agar Allah memanjangkan umur kita. Akan tapi kalau sudah ajal tiba, tidak ada satupun yang bisa menunda. Maka dari itu ayo kita merenung saat ini. Kalau dosa belum diampuni oleh Allah, maka hukumannya adalah amat besar di hadapan Allah, mengerikan, pedih. Paling ringannya seksa di akhirat, tidak ada apa-apanya dibanding paling ringannya seksa di akhirat. Kalau ada paling tersiksanya orang di dunia dibanding dengan seksa di akhirat, maka itu tidak ada apa-apanya. Mengerikan seksa di akhirat. Jangan meremehkan neraka. Kalau ada orang meremehkan neraka, suruh berpikir seandainya punggungnya di dunia ini disetrika 2 menit saja, 1 menit saja, 1 menit, apakah mampu kita disetrika 1 menit? Sementara panasnya api neraka itu tidak bisa dibanding dengan panasnya api dunia. Percikan api neraka itu kalau diletakkan di dunia akan hangus semuanya dunia ini, dan itu akan diceburkan orang-orang yang bermaksiat ke neraka tersebut. Maka saat inilah waktunya kita harus bertobat. Dan bertobat ada 2, bertobat dari Allah, dosa kepada Allah, dan bertobat dari dosa kepada manusia. Ketahuilah bahwa yang jelas, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ini kan kemurahan dari Allah. Semua dari kita punya dosa, semua dari kita punya kesalahan, dan Allah Maha Kasih membuka pintu taubat. Kenapa kok tidak kita masuki? Apakah kita bakal bertahan kuat untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala? Mari saat ini kita berusaha. Dan orang untuk bisa tobat syaratnya harus ada penyesalan di dalam dirinya. Harus ada penyesalan. Bukan hanya sekedar mengucapkan istighfar di lidahnya, akan tetapi hatinya tidak pernah menyesal. Dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah, kita itu punya istighfar itu ternyata perlu diistighfari. Ada orang beristighfar tapi tidak pernah sadar kalau dia berdosa. Maka saat ini yang perlu kita hadirkan adalah kesadaran kalau kita melakukan dosa. Dan ketahuilah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pengampunan Allah lebih besar dari itu semuanya. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita hadapkan kepada Allah lalu kita minta ampun kepada Allah, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita memohon ampun, Allah akan berikan pengampunan. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang senang dengan orang yang melakukan tobat. Dan tawwab itu maknanya apa? Bukan sekedar tobat sekali lalu selesai. Ada tobat itu ada tingkatannya. Ada orang bertobat dari dosa gede, bertobat dari berzina, bertobat dari mabuk, bertobat dari meninggalkan sholat. Ini tobat dari dosa besar. Nanti ada tobat tingkatannya lebih tinggi lagi, tobat dari dosa kecil. Bahkan nanti ada orang bukan dosa tapi merasa salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkat tinggi lagi para kekasih Allah. Misalnya apa? Yang biasa sholat subuh berjamaah, tak taunya waktu itu terlambat. Padahal
Menurut jumhur ulama misalnya, yang menganggap bahasanya sholat subuh berjamaah adalah sunnah yang dikukuhkan atau fardu kifayah, biarpun menganggap dirinya sunnah itu sunnah, akan tapi dia merasa menyesal dan dia beristighfar banyak. Atau orang yang biasa bangun malam, kemudian malam itu kok ternyata dia tidak bangun malam, di pagi hari menyesal, bahkan mungkin ada tetesan air mata, dia menyesal kenapa tidak bisa bangun malam. Lah ini tobat tingkatan tinggi lagi. Jadi tobat itu ada tingkatan. Intinya agar orang bisa bertobat, maka yang harus kita hadirkan adalah penyesalan. Dan orang tidak akan bisa menyesal kecuali sadar kalau dia berdosa. Orang tidak akan bisa sadar kalau dia berdosa kecuali kita merenung. Maka merenung inilah muqaddimah kita bertobat. Coba Anda berpikir, mata Anda gunakan untuk apa dalam hari kemarin atau minggu yang lalu? Telinga Anda mendengar apa? Lesan Anda berucap apa? Anggota tubuh Anda, dan Anda melakukan dosa di mana? Ini harus kita hadirkan bahwasanya kalau itu semua dosa-dosa belum diampuni oleh Allah, maka Allah akan menghukum kita di alam barzah. Di alam barzah dihukum sebelum kita akan tersiksa di padang mahsyar. Kita membawa dosa-dosa, naudzubillah. Kemudian dia menyeberang Siratul Mustaqim, terbebani dengan dosanya, maka akan kecebur neraka jahanam. Dan di neraka jahanam adalah hukuman yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih ada kesempatan, dan beruntunglah kita bisa berkumpul seperti ini untuk bisa saling mengingatkan, takutlah kepada Allah. Dosa yang kita lakukan ada cara untuk menghapusnya, yaitu dengan cara bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanyakan kepada diri Anda sendiri, pernahkah Anda di saat Anda sendiri kemudian bermunajat, memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kemudian pernah dibarengi dengan tetesan air mata rasa takut kepada Allah? Tanyakan diri Anda sendiri, pernahkah kita melakukan yang demikian? Ingat, kullu ainin bakat yaumal qiyamati ila ainun bakat min khasyatillah. Semua mata ini nangis nanti di akhirat, pedih, mengerikan di padang mahsyar nanti. Mata ini semuanya bakal nangis kecuali mata-mata yang di dunia pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan diri Anda sendiri saat ini, pernahkah kita memohon ampun kepada Allah dengan serius, dengan penuh penyesalan, lalu tiba-tiba meneteskan air mata, dan ketahuilah air mata itu penghapus dosa-dosa kita. Sungguh Allah Maha Pengampun. Dan ketahuilah, yang menjadi masalah adalah kadang kita ini sombong seolah-olah tidak pernah punya dosa. Dan ketahuilah, dosa yang paling dosa adalah dosanya orang yang tidak pernah merasa berdosa. Orang tidak merasa berdosa, ini problem besar. Jadi seolah-olah tidak punya salah di hadapan Allah, sehingga istighfarnya pun bukan mengingat dosa-dosanya. Akan tapi hendaknya kita mulai dengan merenung, kita lihat mata kita sering melihat yang haram. Kalau seandainya dengan ini kasih sayang Allah kita sudah melakukan yang haram, masih dijaga mata ini. Dengan dosa yang kita lakukan itu, dengan dosa yang kita lakukan ini cukup kalau Allah mencabut nikmat mata kita. Kalau Allah mencabut nikmat mata kita, akan tapi ternyata Allah Maha Kasih. Biarpun kita melakukan dosa, ternyata mata kita masih dijaga oleh Allah, telinga kita masih dijaga oleh Allah, anggota tubuh kita masih dijaga oleh Allah. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan, segeralah kita ayo kembali kepada Allah untuk bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah Maha Pengampun. Dosa ada dua, dosa kepada manusia dan dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah lebih mudah cara bertobatnya dibanding dosa kepada manusia, dan dosa kepada manusia ini silsilah panjang. Dosa kepada Allah, kalau orang melakukan dosa kepada Allah seperti naudzubillah melakukan zina, mabuk-mabukan, berjudi, ini dosa kepada Allah. Meninggalkan sholat. Maka yang harus kita hadirkan kalau kita ingin mengajari orang bertobat, kalau kita ingin belajar bertobat, jika itu urusan kepada Allah, dosa kepada Allah, syarat pertama adalah dia harus punya penyesalan, menyesal kalau itu adalah dosa, hukumannya besar di hadapan Allah. Urusan meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan sholat, satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Satu sholat yang ditinggalkan. Kemudian lihat puasa dan yang lainnya, berzina, naudzubillah, kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat, itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah kepada Allah. Akan tapi tidak ada yang boleh putus asa. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, Allah mudah untuk mengampuninya, asalkan kita mau menghadap kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi.
Dan dosa kepada manusia, kepada Allah, setelah menyesal, meninggalkan pekerjaan tersebut, kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Kemudian yang terpenting ini dulu, agar kita mudah, adalah jangan dibicarakan dengan siapapun dari bangsa manusia. Ini adalah pendidikan. Ini juga termasuk untuk menjaga umat masyarakat agar tidak hidup dengan menggunjing, merendahkan orang lain. Maka siapapun yang melakukan dosa kepada Allah, hendaknya ditutup dosa tersebut. Kalau ada orang melakukan dosa kepada Allah, jangan diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Maka dengan begitu mudah baginya untuk tobat dan mudah untuk diampuni oleh Allah. Contoh yang saat ini adalah naudzubillah, orang biasa dengan gosip, orang biasa dengan berita-berita palsu, orang biasa dengan fitnah. Contoh, kalau ada orang melakukan zina, semoga Allah menjaga kita, Allah menjauhkan kita dari zina. Semoga Allah menjauhkan anak-anak kita dari zina. Kalau ada orang terpeleset dalam zina, kalau ingin bertobat, syarat pertama yang harus dilakukan adalah, di samping syarat 3 tadi, syarat paling utama sebelum itu semuanya apa? Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Kul ummati mu'afa, semua umatku ini aman-aman saja, illal mujahiruna, kecuali mereka yang terang-terangan dalam riwayat bizina, kecuali mereka itu terang-terangan dalam maksiat, termasuk adalah zina. Sangat dungu dan bodoh orang bermaksiat, melakukan zina di tengah malam, esok harinya dia bercerita kepada manusia. Itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang pernah melakukan dosa, jangan ceritakan kepada bangsa manusia, agar mudah dia bertobat, agar dia tidak direndahkan di masyarakat, agar dia tidak dikucilkan lagi oleh masyarakat. Dan ini pendidikan. Sampai suatu ketika, lihat pendidikan indah dari Nabi. Suatu ketika ada seorang Ma'is berkata, "Ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu." Ya Rasulullah, aku kepleset, aku melakukan zina. Bagaimana pendidikan Nabi? La'allaka labasta, mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan zina. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku benar melakukan. Nabi berkata, hal fi aqli syai', apakah otaknya ini benar orang ini? Sehat ya Rasulullah, baru dihukum. Lihat pendidikan dari Nabi. Datang ke Nabi bercerita tentang perzinaannya, Nabi mengajari agar ditarik kembali, ditutup. Jangan cerita ke orang. Termasuk khususnya para pembimbing dan sebagainya di masyarakat, mungkin ada orang yang kepleset zina. Namanya manusia kepleset. Pertama kali kalau kita ingin memberikan pendidikan kepada dia, tutup. Jangan boleh ada yang tahu. Termasuk mungkin naudzubillah sekarang ini masyarakat ngeri itu. Kita dengar informasi SMP, SMA orang ada hamil luar nikah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita dari kehinaan itu. Kalau ada orang misalnya kepleset dalam zina lalu hamil luar nikah, bagaimana kita upayakan sampai anaknya sendiri tidak tahu kalau ibunya berzina? Masyarakat tidak boleh tahu kalau dia berzina. Ini tugas semuanya dari kita. Sebab kalau misalnya perzinaan ini sudah tersebar, misalnya seorang perempuan diketahui kalau dia adalah pezina, susah baginya untuk tobat. Kenapa? Orang lain memandang dia picik. Kedua, bisa jadi perempuan ini menjadi putus asa. Kalau sudah putus asa, orang pun sudah tahu kalau saya pezina mau ngapain, terserah mau zina dengan siapa saja. Putus asa. Akan tapi pendidikan dari Nabi, la'allaka la'alla, artinya ada agar ditutup. Ditutup dan awas. Kita tidak boleh kita bukan hanya tugas kita menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam zina. Ternyata lebih penting dari itu juga adalah jangan biasa membicarakan orang berzina. Jangan biasa membicarakan orang berzina, naudzubillah. Dosa membicarakan orang berzina sama pelaku zina itu sendiri hina dan rendah, membuka aibnya orang. Kadang kita senang, si fulan selingkuh, si fulan selingkuh. Ini pendidikan dari mana? Bahkan mungkin bagaimana di sebuah kampung orang melakukan zina, satu kampung tahu semuanya. Ditutup. Kita punya kewajiban menutup. Dan ketahuilah, jika anda menutup aibnya orang, maka Allah akan menutup aib anda nanti di akhirat. Anda tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga pendidikan dalam masyarakat untuk mengajari orang bagaimana bertobat. Mungkin orang kepleset dalam segala kemaksiatan, tapi ingat, tolong mereka dengan keindahan, tolong mereka dengan kelembutan. Jangan sampai orang melakukan zina malah dia terpuruk. Bahkan kalau perlu anaknya, kalau ada orang hamil di luar nikah, kalau perlu anaknya tidak mengerti kalau ibunya dulu pernah berzina. Memang ada semacam keyakinan kalau ibunya pezina, anaknya jadi pezina. Oh enggak, anaknya bisa menjadi waliullah, anaknya tidak dosa, anaknya tidak banyak kesalahan. Hanya permasalahannya adalah kadang
Seorang anak ini putus asa karena merasa terpuruk ibunya pezina. Karena tahu ibunya pezina, maka dia pun tidak takut lagi untuk melakukan zina. Karena apa? Ibu saya juga begitu. Ngapain saya tahan-tahan? Ibu saya juga rendah. Saya pun tidak ada masalah menjadi orang rendah. Maka ini begitu pentingnya pendidikan untuk tobat ini. Jadi tobat urusan dosa kepada Allah, hendaknya pertama adalah bagaimana dosa itu ditutup. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Dan ada ilmu tobat nanti. Ilmu tobat macam-macam. Untuk zina ditutup, minuman keras ditutup. Ada orang tobat dari minuman keras, tapi kalau bercerita masih bangga. Oh, kalau saya itu biasa 6 botol. Nggak perlu berbangga, merasa malu, merasa malu. Kalau sudah bertobat ketahuilah, biarpun dia pelaku pezina, pemabuk, kemudian pelaku segala macam kejahatan, kalau sudah bertobat ketahuilah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ini yang harus kita hadirkan, mendidik masyarakat kita untuk bertobat dengan cara yang benar. Kadang orang ini kalau salah berguru dalam bertobat repot. Misalnya kita pernah mendengar suatu ketika ada orang, mohon maaf jika ada kejadian yang serupa di sini, bukan kami menunjuk kejadian tersebut. Misalnya ada orang mau tobat, tiba-tiba, oh kamu harus dirajam atau dicambuk. Berzina misalnya. Hukum cambuk, hukum rajam itu yang menegakkan hanya hakim pemerintah. Orang per orang tidak boleh. Bahkan kalau ada orang, begitu pentingnya pendidikan ini. Ada orang kok melakukan zina, kemudian ikrar, ngaku kepada hakim, disunnahkan untuk ditarik kembali. Karena takut setelah itu akan tercemar nama baiknya. Jadi disunnahkan ikrar. Misalnya Pak Hakim, saya telah berzina. Makanya Nabi mengatakan la'allaka, barangkali. Tidak langsung diterima begitu. Jadi dianjurkan untuk menarik pengakuannya. Sehingga beda misalnya kalau ada orang zina muhson, orang yang pernah menikah kok berzina, hukumannya dirajam sampai mati. Itu dibedakan jika ada orang melakukan zina ditemukan oleh saksi dengan melakukan zina dengan ikrar, pengakuan. Kalau ditemui oleh saksi, diikat. Karena harus sampai mati. Tapi kalau dengan ikrar pengakuan dengan dirinya sendiri, tidak diikat. Karena apa? Barangkali saat itu kemudian mengatakan, aku bohong, aku tidak melakukan. Jadi untuk melakukan zina hendaknya ditutup. Begitu indahnya dalam Islam. Tidak boleh orang seenaknya mengatakan dia berzina. Kalau ada 1 orang atau 2 orang, 3 orang melihat orang berzina dengan matanya sendiri, melihat kelihatan, mohon maaf, keluar masuknya itu kelihatan dengan matanya, lalu datang ke hakim mengadu, Pak Hakim, Pak Polisi, saya melihat orang berzina di rumah saya, itu kelihatan, bahkan mungkin di foto dan sebagainya. Apa kata hakim? Kamu dicambuk. Karena apa? Kamu hanya dengan 3 orang. Sebab perzinaan, kalau mau orang menangkap perzinaan dengan 4 saksi. Lihat dalam Islam, kalau hanya 3 orang yang dicambuk adalah yang melihat tadi. Dicambuk malahan, qadhaf namanya nanti. Dicambuk karena kurang 1 saksinya. Jadi begitu ditutupnya, bagaimana orang zina diketahui 4 saksi. Dalam sejarah tidak pernah ditemukan orang berzina itu dihukum karena saksi. Kalau ada orang berzina dilihat oleh 4 orang kan mungkin di alun-alun atau di perempatan jalan. Akan tapi tidak ada, yang ada adalah ikrarnya Ma'is, ikrarnya Ghamidiyah, seorang wanita dari sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi, pengakuan. Kalau dari saksi tidak ada. Sekarang kadang-kadang orang menyebarkan video, naudzubillah, menyadap, kadang-kadang diedit, menfitnah perzinaan, naudzubillah. Ini dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang melakukan zina, hendaknya ditutup. Kalau ada orang yang kepleset dalam zina, hendaknya ditutup. Dirinya harus merasa malu, takut kepada Allah. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Mungkin seorang perempuan pernah melakukan zina dan zina. Kalau sudah tobat bersih, dia balik perawan lagi di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia tidak lagi. Nggak usah cerita. Bahkan mungkin ada seorang perempuan bertobat lalu mau menikah. Nggak usah cerita tentang masa lalunya. Biarkan suamimu menganggap engkau adalah wanita solehah yang bersih. Biasanya takut nanti ada orang ngasih tahu. Tidak ada. Kalau sudah Anda menutup, Allah juga akan menutup. Gak usah takut kalau ada orang bercerita. Misalnya apa? Mungkin orang menzinai saya bakal membuka di depan suami saya. Tidak, jangan khawatir. Selagi engkau berkeinginan menutup, maka Allah lah yang akan menutup. Ini adalah pendidikan urusan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Masyarakat kita rusak, kadang-kadang salah cara bertobat. Ada orang, misalnya mohon maaf, ada mungkin orang takut bertobat. Misalnya ada orang anak muda preman. Hai preman yang dengar suara ini, kalau mau tobat ayo tobat cepat. Punya tato. Apakah tatonya harus dihilangkan? Tidak usah dihilangkan, biarkan tato itu.
Tidak harus hilangkan tato itu, biarkan. Wow, tapi malu. Kenapa malu? Saya mau jadi ustadz nih. Premannya mau jadi ustadz, saya takut lagi begini tato saya kelihatan. Oh, itu bagus, biar jadi contoh. Preman saja bisa jadi ustadz, masa mondok bertahun-tahun gak bisa jadi ustadz? Biar pelan. Jadi nggak harus ya, nggak usah setrika. Gimana preman disetrika? Ini bagaimana? Nggak usah, biarkan begitu saja. Nggak apa-apa, tidak wajib dihilangkan. Ini ulama menjelaskan semacam itu. Karena itu sudah tertanam di dalam kulit, tidak akan mengganggu wudhunya. Hanya mungkin risih dipandang orang, itu lain cerita. Dan kalaupun harus operasi, tentunya dengan sesuatu yang tidak menyakitkan, tidak membahayakan, tidak menjadikan dia bertayamum. Ada 5 hal nanti. Baik, intinya apa? Kalau ingin bertobat ternyata sangat mudah. Dan mari kita buka pintu tobat. Bukakan untuk orang, ajari orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dosa kepada Allah tadi, kepada Allah cara tobatnya adalah sangat mudah. Anda diam, jangan cerita kepada siapapun. Mungkin kita melakukan dosa di saat sendiri, tapi ingat jangan cerita kepada manusia. Manusia tidak bisa beri maaf. Yang ada manusia itu apa? Hanya merendahkan kita. Kemudian lain lagi, tobat kepada manusia. Ini tobat kepada Allah dan tobat kepada manusia. Insya Allah pada silsilah berikutnya kami akan hadirkan bagaimana tobat dengan manusia ini lebih susah lagi. Kalau sudah tobat dengan manusia, panjang ceritanya. Maka dari itu ya, jangan suka membuat kesalahan dengan manusia. Tapi sekarang kita sempurnakan tobat kepada Allah dulu. Ambil waktu yang tepat di malam hari untuk Anda merenungi dosa Anda. Dosa Anda sebut di depan Allah. Ingat, kalau perlu catat. Dosa mataku, aku di sana kemarin sore melihat perempuan, auratnya kebuka. Aku melihat ini, aku melihat itu. Ketahuilah kalau itu tidak kita hadapkan kepada Allah, akan muncul nanti di akhirat. Dan jangan ragu, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Permasalahan kita adalah kita tidak serius di dalam bertobat. Tobat yang serius, tobat dari bermacam-macam hal. Allah Maha Kuasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang betul-betul mencari Allah akan dikasih petunjuk. Mungkin tobat dari bisnisnya. Saya punya bisnis haram semuanya. Allah Maha Kaya, bisa mengayakan Anda dengan yang halal kok. Tinggal kita mau atau tidak. Hijrah menuju kemuliaan apapun. Jadi tobat itu mudah kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu tobat itu harus kita masuki. Ayo sekarang pulang masing-masing. Dan kemudian jangan sibuk mencari dosanya orang lain, tapi sibuklah mencari dosamu sendiri. Sebab kalau sudah orang sibuk mencari dosanya orang, nggak ketemu dosanya sendiri. Jangan mikir dulu dosanya orang, pikir dosa kita sendiri. Bagaimana mata kita, telinga kita, kemudian apa yang ada di hati kita. Prasangka buruk kepada seseorang, benci kepada seseorang, dendam kepada seseorang, dengki kepada seseorang. Ini dosa tersembunyi di hati kita. Mungkin orangnya kelihatan ahli sujud, mungkin kelihatan orangnya menangis saat membaca Al-Quran, akan tapi ternyata hatinya kropos karena penuh kebencian. Itu dosa batin, dosa tersembunyi di dalam hati, yang itu lebih besar daripada dosa zahir. Mungkin ada orang melakukan zina, itu zina zahir. Zina itu adalah maksiat zahir dan dosanya sangat besar. Akan tapi kita menghinakan orang tersebut, ternyata ini juga besar karena itu penyakit di dalam hati. Maka dari itu mari kita perhatikan diri kita sendiri. Jangan ngurusi dosanya orang lain dulu, akan tapi coba dosa kita sendiri. Kemudian kita merenung sampai kita menitikkan air mata. Cobalah di tengah malam, waktu tidak ada orang, waktu Anda sendiri kepada Allah. Dan jadilah Anda orang yang takut kepada Allah. Bagaimana jika ternyata dicabut nyawa kita dan kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dicabut nyawa kita, ternyata dosa kita masih banyak. Semua dosa yang belum diampuni oleh Allah saat kita di dunia, maka itu dosa akan tampak nanti di akhirat. Ingat, kalau sudah begitu, kita itu semuanya sama di hadapan Allah. Pintunya sama, Anda punya pintu menuju Allah. Allah membuka pintu lebar untuk tobat kepada kita semuanya. Maka jangan Anda tinggalkan pintu Anda. Jangan tunda esok hari, jangan tunda minggu depan, jangan tunda tahun depan. Hari ini kita pulang ke rumah masing-masing. Mulai dari setiap kita duduk di kursi kantor, meja kantor kita merenungi dosaku. Mungkin kita sering mengambil yang haram, mungkin kita selalu menggunjing, mungkin ketahuilah, takutlah kepada Allah. Jika ternyata waktu bermaksiat dicabut nyawa kita, itulah orang mati su'ul khatimah dan mungkin tidak punya iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kalau seorang melakukan zina, tidak ada saat itu beriman, imannya sudah ditanggalkan. Kalau mati saat itu, itulah su'ul khatimah. Wala yasrabul khamra syaribu wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min.
seorang pencuri waktu mencuri itu ditanggalkan imannya. Maka dari itu ayo kita bareng-bareng. Jadi kalau orang sudah mikir dosanya sendiri, nggak punya kesempatan merendahkan orang lain, nggak punya kesempatan merendahkan orang lain. Anda duduk di rumah, Anda punya di tengah malam khususnya, Anda harus punya waktu untuk tafakur. Maka termasuk kerjaan penting bagi kita merenung dosa-dosa kita. Semua punya dosa. Paling bahaya kalau orang merasa tidak punya dosa. Jangan ngurus dosanya orang lain. Jangan ngurus dosanya orang lain. Nah, kalau sudah orang ngurus dosanya orang lain, maka yang sibuk adalah kekotoran hati kita, yang sibuk hati kita, sehingga merendahkan orang lain. Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Kita tidak tahu, mungkin orang itu melakukan kehinaan dosa. Akan tapi kita ketahuilah, mungkin di tengah malam sudah menangis. Kita ini loh, pernahkah Anda menangis kepada Allah? Tanyakan diri Anda sendiri. Pernahkah Anda menyesal? Pernahkah Anda merasa bahwasanya saya ini melakukan dosa ini, dosa itu? Alangkah banyaknya orang tertipu dengan amal baiknya. Khususnya yang punya kebaikan, hati-hati. Yang punya sholat malam, yang punya tahajud, yang punya hafalan Quran, banyak tertipu seolah-olah amalnya sudah menghantarkan ke surga, sehingga dengan dosanya pun tidak pernah direnungi. Mungkin tidak pernah menangis di tengah malam kalau dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.